Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Apratiningsih dengan NIM 92F24003 dari Prodi D4 Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan sistem respirasi atau sistem pernapasan manusia. Kita mulai saja. Mari kita bayangkan kita adalah molekul oksigen kecil yang sedang melakukan perjalanan mendebarkan di dalam tubuh manusia, di mana kita akan melalui dan bagaimana kita akan menavigasi jalan kita ke tujuan akhir atau alveoli. Selanjutnya, di sini sebelum saya memulai presentasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembahasan dari materi yang saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama mengidentifikasi organ-organ utama sistem pernafasan, termasuk hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Selanjutnya, bagaimana oksigen masuk ke dalam tubuh, bergerak melalui sistem pernapasan dan mencapai alveoli untuk pertukaran gas. Selanjutnya ada proses pertukaran gas, pergerakan oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan aliran darah. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa melihat gimana oksigen masuk ke dalam paru-paru. Sistem respirasi. Sistem pernapasan terdiri dari seperangkat organ dan jaringan yang terlibat dalam pengambilan oksigen dari atmosfer dan pelepasan karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi aerobik. Perubahan gas ini juga disebut pernapasan atau respirasi eksternal. Sistem ini memainkan peran penting dalam menjaga pasokan oksigen tubuh kita dan membuang gas buangan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Selanjutnya ada perjalanan oksigen. Diagma Alir ini menyederhanakan proses kompleks yang menangkap langkah-langkah penting yang terlibat dalam transportasi oksigen dan pertukaran gas di dalam sistem pernapasan. Nah, di sini yang pertama, udara masuk melalui hidung atau mulut, udara melewati faring dan laring, trakea yang membawa udara ke bronkus. Selanjutnya, bronkus terbagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus ini mengarah ke kelompok alveoli di paru-paru. Selanjutnya, di dalam alveoli, oksigen berdistribusi di dalam aliran darah, karbon dioksida berfungsi keluar dari aliran darah ke dalam alveoli. Selanjutnya, diafragma mengendur, mendorong udara keluar dari paru-paru, udara keluar melalui trakea, laring, hidung, atau mulut. Selanjutnya, organ pernapasan. Hidung dan rongga hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu utama masuk, pintu masuk utama untuk udara. Di dalam hidung, kita menemukan rongga hidung yang menyaring udara yang masuk, menghilangkan debu dan partikel, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai ke paru-paru, dan mengandung respon penciuman untuk indera penciuman kita. Selanjutnya, ada mulut dan rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai titik masuk alternatif untuk udara. Rongga mulut memainkan peran kecil dalam respirasi, tetapi sangat penting untuk berbicara dan menelan. Jika saluran hidung tersumbat, bernapas melalui mulut juga sangat penting. Selanjutnya ada faring atau kerongkongan. Faring menghubungkan rongga hidung dan mulut ke trakea. Faring berfungsi sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglotis, struktur seperti penutup di dalam faring, mencegah makanan masuk ke dalam trakea saat menelan. Selanjutnya ada laring atau kotak suara. Laring adalah segmen saluran pernapasan yang kuat dan fleksibel yang menghubungkan faring, bagian belakang hidung dan tenggorokan ke trakea atau batang tenggorokan. Laring memungkinkan udara melewatinya sekaligus mencegah makanan dan minuman menyumbat jalan napas. Selanjutnya ada trakea, batang tenggorokan. Trakea adalah tabung lebar yang berongga yang menghubungkan laring ke bronkus, saluran udara atau paru-paru. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan aliran udara ke dan dari paru-paru. Persiapan ini memastikan bahwa udara yang masuk ke dalam paru-paru berbeda pada suhu dan tingkatan.
kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah saluran udara utama ke paru-paru. Ketika Anda bernapas, udara masuk ke dalam tubuh Anda melalui mulut atau hidung dan melewati laring dan trakea. Trakea bercabang seperti menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus dilengkapi dan struktur kecil seperti rambut yang disebut silia. Silia membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru, menjaga bronkus tetap bersih dan sehat. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil yang bercabang di dalam paru-paru. Mereka berfungsi sebagai saluran udara menghubungkan bronkus yang lebih besar ke alveoli. Alveoli adalah tempat terjadi pertukaran gas. Oksigen masuk ke dalam aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan saat menghembuskan napas. Bronkiolus mengalirkan udara ke jaringan yang menyebar terdiri dari 300 juta alveoli. Nah, selanjutnya di sini ada alveoli. Alveoli adalah kantong udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Struktur ini memainkan peran penting dalam pertukaran gas selama bernapas. Di dalam alveoli, molekul oksigen bergerak melalui satu lapisan sel paru-paru, memasuki aliran darah. Pada saat sama, molekul karbon dioksida atau CO2 berpindah dari aliran darah ke alveolus. Nah, mari sini kita teman-teman bisa lihat ada pertukaran gas. Sini teman bisa lihat. Selama respirasi eksternal, udara yang kaya oksigen masuk ke dalam alveoli saat menghirup napas. Molekul oksigen difusi melintasi dinding alveoli yang tipis ke dalam aliran darah, di mana molekul tersebut berikatan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Bersama dengan itu, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel difusi dari darah ke dalam alveoli. Selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Nah, selanjutnya di sini ada pada saat karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel difusi dari darah ke dalam alveoli. Di sini ada gambaran contohnya. Nah, jadi kita sudah masuk ke kesimpulan. Jadi sistem respirasi merupakan bagian penting dalam tubuh manusia, berfungsi untuk menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ-organ pernapasan bekerja secara terordinasi untuk memastikan pertukaran gas berjalan dengan baik. Gangguan pada sistem respirasi dapat berdampak buruk bagi kesehatan, sehingga penting untuk menjaga kebersihan, pola hidup sehat, olahraga teratur, serta menghindari polusi udara. Alangkah utama dan menjaga kesehatan sistem respirasi. Nah, cukup sekian penjelasan dari presentasi yang saya sampaikan tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Anissa Platiningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.